Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Ini semua adalah karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu lantunkan sholawat di qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah ulasan, yaitu tentang ajian Nabi Sulaiman untuk menaklukkan jin. Unggahan ini saya dasari dari keingintahuan saya kenapa Nabi Sulaiman itu bisa menaklukkan jin sehingga begitu luar biasa. Tidak hanya kekuatannya, juga kepandaiannya, termasuk dari segi bahasa beliau bisa menguasai berbagai bahasa. Maka simaklah penjelasannya dari teman saya ini. Saya mengatakan bahwa Nabi Sulaiman bisa menjadi seperti itu memang karena kehendak Allah. Allah bila berkehendak kun fayakun mesti akan bisa. Selanjutnya teman saya menjelaskan bahwa di dalam buku Ajaib Al-Makhluqat disampaikan bahwa sesungguhnya ia mendapat kabar bahwa ketika Allah menyuruh jin untuk tunduk kepada Sulaiman alaihissalam, Jibril berkata, "Wahai jin dan setan, dengan izin Allah tunduklah kamu sekalian kepada Sulaiman alaihissalam." Kemudian keluarlah para jin dan setan dari gua-gua, gunung-gunung, bukit-bukit, lembah-lembah, dan juga dari gurun-gurun dan benteng-benteng. Mereka menjawab, "Ya, kami mendengar panggilanmu dan kami patuh atas perintahmu." Para malaikat telah menuntun mereka untuk tunduk kepada Sulaiman, sehingga mereka tunduk kepada Sulaiman, dan saat itu terdapat 240 golongan dari golongan jin dan setan yang bermacam jenis dan bentuk yang tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, merah kuning, merah kekuning-kuningan, dan lainnya. Mereka juga ada yang berbentuk seperti keledai dan hewan buas lainnya. Dan di antara mereka juga ada yang mempunyai belalai seperti gajah, ekor juga cakar dan tanduk yang tajam. Kemudian Sulaiman sujud berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa, "Ya Allah, Engkau telah mengaruniakan kepadaku kekuatan dan kewibawaan atas setan dan jin, walaupun aku tak dapat melihat mereka." Kemudian Jibril datang kepadanya, "Sungguh Allah telah memberikan kepadamu kekuatan atas mereka, maka berdirilah dari tempatmu." Dan ketika Sulaiman berdiri, sebuah cincin telah menempel di jarinya. Kemudian jin dan setan pun datang dan sujud kepada Sulaiman, lalu mengangkat kepalanya seraya berkata. Jadi kekuatan dari Sulaiman itu ajimatnya adalah cincin yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. "Wahai putra Daud, sesungguhnya kami telah dikumpulkan dan diperintahkan untuk taat dan patuh kepadamu." Sulaiman pun menanyakan kepada mereka tentang agama dan golongan mereka, tempat tinggal dan makanan mereka. Ia berkata, "Mengapa kalian terdiri dari berbagai macam bentuk, sementara nenek moyang kalian satu?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya perbedaan bentuk kami ini disebabkan karena perbuatan kami yang berbeda-beda juga, karena percampuran perkawinan kami." Lalu Sulaiman memandang mereka, dan ia melihat beberapa jin yang suka berbuat durhaka kepada Allah. Malaikat pun berada di antara mereka. Lalu Sulaiman membelenggunya dan memisahkannya dari yang lain. Lalu diperintahkan untuk mengerjakan pekerjaan yang berbeda, di antaranya sebagai tukang besi dan tembaga. Tapi ada juga yang disuruh untuk menghancurkan bebatuan dan bukit-bukit.
juga disuruh untuk membuat benteng-benteng. Sementara istri-istri mereka disuruh untuk menenun sutra dan katun, untuk membuat bantal, juga sebagian lain menjadi mihrab dan patung-patung. Mangkok-mangkok besar seperti tumbuh dan periuk di kapal-kapal yang mereka buat dari batu, di mana 1000 bintang bisa makan di dalamnya, di mana 1000 binatang bisa makan di dalamnya. Ada yang sibuk dengan tepung untuk membuat roti, ada yang sibuk menyembelih dan mengkuliti hewan sembelihan, dan ada pula yang menyelam di laut untuk mendapatkan mutiara-mutiara dan permata serta ikan. Sebagian lain diperintahkan untuk menemukan sesuatu yang terdapat dalam perut bumi untuk mencari barang tambang, dan semuanya itu disibukkan dengan tugas-tugas berat untuk menebus kesalahan mereka dan untuk mempermegah kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi inilah memang kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kuasanya, Allah menunjukkan kekuatannya, bahwa jin setan itu tunduk kepada manusia atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Sulaiman mendapat jimatnya, yaitu jin yang dibawa dari malaikat Jibril, kemudian Nabi Sulaiman bisa memerintahkan jin yang jumlahnya lebih dari 200 jenis tersebut. Lebih dari 200 jenis berarti mungkin banyak sekali. Kemudian diperintahkan ada yang membuat benteng, ada yang membuat tempat untuk makan, ada yang membuat untuk memperindah kerajaan Nabi Sulaiman, bahkan ada yang diperintahkan untuk membuat sutra, ya, menenun sutra dan sebagainya. Ya, tentu waktunya itu tidak seperti yang dilakukan oleh manusia, tetapi juga jin itu memiliki keahlian dan kecepatannya luar biasa. Jadi Nabi Sulaiman pun sebenarnya tidak bisa apa-apa sepanjang tidak diberi izin dan tidak mendapat kiriman ataupun ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah yang patut kita syukuri. Manusia itu lebih tinggi daripada jin, dibuktikan dari Nabi Sulaiman. Memang itu sebatas dari kehendak ilahi. Dan kesimpulannya bahwa jimat Nabi Sulaiman adalah berupa cincin yang dikirim oleh Allah melalui malaikat Jibril. Begitu ia mendapatkan cincin itu, maka semua jin tunduk dan patuh kepada Nabi Sulaiman. Baiklah, ini dengan saya untuk kali ini. Tujuan saya membuat unggahan ini adalah saya akan membunuh lupa, biar waktu saya itu lebih bermanfaat. Yang kedua adalah saya ingin meninggalkan jejak digital, biar unggahan-unggahan ini bisa dinikmati oleh anak cucu saya walaupun saya mungkin sudah tiada. Yang ketiga, bahwa saya ingin memberikan pesan dan meningkatkan keimanan kepada Anda semua. Keimanan tentang apa? Ya, itulah bahwa Allah itu maha segalanya. Jangan percaya akan kekuatan selain kekuatan Allah. Dan manusia yang kuat itu bisa karena memang izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kalah, semuanya adalah tunduk kepada manusia. Siapa contohnya? Nabi Sulaiman, tentu saja atas izin Allah. Kemudian pesan saya, jangan tinggalkan sholat, tegakkanlah sholat. As-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarokaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, siapa yang meruntuhkan berarti meruntuhkan agamanya, dan siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Kemudian disclaimer-nya, bahwa mungkin di dalam unggahan ini ada kata-kata, ada nama, ada kejadian yang mungkin sama dengan yang Anda rasakan, Anda alami, dan Anda ketahui itu kebetulan. Kalau toh Anda merasa terganggu, maka mohon maaf saya.
Kemudian saya sampaikan saya bukanlah spiritualis, saya bukan kiai, dan saya bukan seorang ahli perjinan. Saya hanya manusia biasa. Maka segala kekurangan harap dimaklumi dan saya mohon maaf. Kemudian di video ini mungkin judul dan caption dari video ini mungkin berbeda dengan isi di dalam penjelasan video ini, maka saya mohon maaf juga. Yang terakhir, bahwa unggahan ini saya tujukan untuk anak cucu saya, tetapi manakala Anda yang bukan keluarga saya berkenan untuk mengikuti channel saya ini, saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Yang terakhir, bahwa unggahan ini adalah sifatnya mungkin masih dangkal ilmunya bagi saya, maka silahkan dikembangkan, silahkan diperbaiki, dan saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya. Saya doakan mudah-mudahan Anda dan keluarga diberikan kesehatan, diberikan kesejahteraan, dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.